Ustadz, bagaimana dengan para ustadz yang profesinya sebagai da'i dan menjadi profesi atau pekerjaan serta dapat bangun rumah yang sangat megah? Subhanallah. Maksudnya kok bisa ada orang yang mencermati ustadz sampai seperti ini? Yang nulis ini ahli tauhid nggak sih? Ya kan? Segitunya dia cemburu dengan ustadz. La haula wala quwata illa billah. Mestinya kalau dia sehat hatinya, alhamdulillah ustadz saya mampu bangun rumah. Saya tidak mampu membangun rumah untuk beliau, tapi beliau bisa mampu membangunnya sendiri. Itu sebagian orang penyakit hatinya. Ketika ustadznya miskin, dia nggak bantu, pura-pura nggak lihat, dinasihati, sabar dengan miskin. Begitu ustadznya kaya, itu mulai dia gibahi, mulai berburuk sangka. Mestinya kan alhamdulillah ustadz udah punya mobil, udah sanggup beli mobil, dan saya tidak mampu membelinya untuk beliau. Mestinya kan begitu. Anggaplah dari uang haram, naudzubillah, kan akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ngapain kita sibuk menghisab orang lain? Sampai segitunya sebagian orang perhatian. Bahkan ustadznya jualan pakai sepatu ustadznya ini permasalahkan. Ustadz pakai sepatu mahal sangat. Padahal bisa jadi walaupun mahal dia uang sendiri atau hadiah dari orang, mas harus sampaikan sebelum pasang saya buat rumah, ya ikhwah, ini rumah hadiah ikhwah orang lain ya. Harus seperti itu. Syekh Foza rumahnya gedung ada kolam renang di dalamnya. Mas Syeriso ada rumah-rumah istana ada kolam renang dan rumahnya pakai lift. Mobilnya ada GMC Land Cruiser 23. Kenapa emang? Ya ikhwah, kita belajar akhlak. Kita belajar zuhud untuk diri kita, bukan untuk mengeker orang lain. Kita belajar zuhud untuk diri kita, bukan untuk menyenter orang lain. Udah belajar pembahasan tentang keutamaan zuhud, pulang dia keker orang lain. Ini mana yang nggak zuhud, ini nggak zuhud, ini nggak zuhud. Bukan untuk itu kita belajar tentang keutamaan zuhud, untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang lain terlihat dia kok kaya mewah, udah husnudzon aja deh. Kalaupun anda tidak bisa husnudzon, udah paling minim, udahlah kan dia akan dihisab nanti di hari kiamat, kan bukan aneh yang dihisab. Selesai ya kan. Lebih baik dari itu adalah alhamdulillah saya tidak bisa membangun rumah untuk beliau, tapi beliau bisa punya rumah, mungkin hadiah orang lain atau uang sendiri dan sebagainya. Ini anak khawatirnya salah satu dari tipu daya syaitan agar dakwah ini lemah, jemaah. Coba antum perhatikan. Pernah nggak ada orang-orang yang mempermasalahkan dosen-dosen di kampus ngambil gaji tiap bulan? Dosen tafsir di UIN misalkan. Di UIN kan guru agama bukan itu? Guru agama kan? Ngajar fikih, ngajar bahasa Arab. Gaji mereka tiap bulan ambil gaji nggak? Coba kalau dosen-dosen itu nggak digaji, demo itu kampus. Yakinan. Betul? Masa ketika seorang ustadz diberi dan menerima, dia tidak mentarif dan tidak memintanya. Dia menerimanya bukan untuk beli pesawat pribadi, hanya untuk membeli pampers anaknya, untuk mengisi pulsa di HP-nya, untuk bisa beli beras kepada istri dan anak-anaknya yang dia tinggalkan berhari-hari. Kemudian kita katakan ustadz nerima amplop, ustadz ambil upah dakwah. Sekotor itukah hati kita, jamaah?